Ya, salam selamat pagi. Kita mau belajar, kita mau mendengar daripada Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, boleh kita alami, boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Roh Kudus, kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah Guru, Engkaulah yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, Engkaulah yang mengingatkan akan firman Kristus. Biarlah kesempatan ini Engkau boleh menyatakan, Engkau boleh mengajar kami, Engkau boleh menolong kami. Kiranya dalam kemurahan-Mu kami boleh mengenal, kami boleh mengerti Tuhan Yesus Kristus dengan benar, sehingga apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa dalam hidup kami boleh digenapi. Silakan Allah Roh Kudus, ini waktu-Mu, dan aku tidak mengendaki satu bentuk kuasa apapun selain daripada kuasa Allah yang ada di tempat ini mengganggu semuanya. Aku patahkan dalam nama Yesus dan aku usir keluar. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, kita akan belajar bersama-sama di dalam firman daripada Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Dia sudah ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, atau orang-orang yang ada pada waktu itu, pada zamannya Yesus Kristus ada di dalam dunia ini. Dia banyak sekali mengajarkan satu nilai-nilai, suatu ajaran-ajaran yang baik yang Dia rindukan. Dia inginkan semua manusia boleh mengenal Dia dengan benar dan boleh menyadari kehidupannya bahwa mereka perlu satu bimbingan atau satu pandangan, atau mereka perlu satu terang di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melihat apa yang benar di dalam kehidupan mereka. Nah, satu hal yang boleh kita pelajari pada kesempatan ini adalah apa yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 25. Dikatakan seperti ini, saudara, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, ini kita bisa pelajari dengan rendah hati, dengan mengharapkan akan satu pengertian yang indah di dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu sudah memberikan satu pegangan atau yang pasti, satu perkataan yang dapat dipercayai, yang sudah keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengatakan kepada semua orang pada waktu itu, dan juga tentunya kepada kita juga pada masa sekarang ini, janganlah khawatir tentang hidupmu. Nah, bagaimana ini bisa kita pahami di dalam kita mengiring akan Tuhan atau berjalan di dalam dunia ini yang sama sekali kita mempunyai keadaan atau masalah yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi nilai apa yang kita bisa pelajari dan kita bisa lakukan dalam kehidupan ini? Nah, satu perkataan jangan khawatir itu dikatakan oleh orang-orang yang bisa menjadi yang posisinya lebih tinggi daripada keadaan orang yang mendengar perkataan jangan khawatir, atau posisi dia atau keadaan kita yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk menjamin kehidupan orang-orang yang mendengarkan perkataan jangan khawatir. Sebab begini saudara, contoh misalnya ada anak yang tidak bisa sekolah sama sekali ya.
anak ini kepengen sekolah tapi karena orang tuanya belum mampu untuk menyekolahkan dia. Terus satu ketika ada orang datang kepada dia, kepada keluarga ini, orang kaya raya, dan dia datang untuk mengunjungi keluarga ini. Nah, dalam singkat kata, anak ini menyatakan bahwa dia kepengen sekolah. Nah, tetapi dia juga jujur mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk bisa membiayai dirinya untuk sekolah. Nah, orang kaya ini mengatakan kepada dia, jangan khawatir. Nah, apa pengertian daripada perkataan orang kaya ini? Tentu saja perkataan orang kaya ini adalah perkataan yang bisa menjamin, perkataan yang bisa menguatkan, atau perkataan yang bisa dipegang oleh anak yang ingin di sekolah tadi tapi tidak mampu itu. Perkataan yang mengatakan kepada dia bahwa jangan khawatir, itu dalam pengertian yang lain adalah aku bisa menyekolahkan kamu, ya, aku bisa menolong kamu. Sebab kenapa? Dia tahu sendiri keadaannya dia, dan posisi yang ada pada waktu pertemuan itu adalah ada dua posisi, yaitu posisi yang lebih tinggi dan posisi yang lebih rendah. Nah, demikianlah kita bisa mendapat pelajaran daripada apa yang Tuhan katakan, jangan khawatir tentang hidupmu. Berarti Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang dengan perkataan lain bahwa aku bisa memelihara kamu. Nah, aku bisa menolong kamu, aku bisa menjadi jaminan atas kamu, aku bisa menjadi perlindungan atas kamu. Dengan perkataan lain, Tuhan itu menyodorkan dirinya sebagai satu jaminan atau asuransi dalam kehidupan kita, jaminan yang bisa dan dapat dipercaya dengan sungguh-sungguh, bahwa kita ini tidak perlu khawatir. Sebab kenapa? Ada Allah yang sudah memberikan dirinya sebagai jaminan bahwa aku sanggup memelihara kamu, memelihara engkau. Nah, oleh karena itu mari kita ubah pandangan pola pikir kita bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan kita oleh karena ada satu maksud dan tujuan Dia dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun keadaan kita, apapun keadaan saudara, itu jangan menjadi itu jangan menjadi satu penghalang di dalam kehidupan kita, dan itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan saudara. Keadaan itu tidak bisa mempengaruhi akan masa depan saudara, sebab pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan simpan di dalam kehidupan saudara, atau pasti ada sesuatu yang diciptakan untuk saudara bisa lakukan bersama dengan Dia, sehingga membuat satu gebrakan atau membuat satu kemungkinan untuk bisa memuliakan Dia di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti contoh daripada ke-12 murid Tuhan itu, mereka bukan apa-apa, tetapi mereka dijadikan dari yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tetapi menjadi mempunyai kemampuan. Keadaan yang tidak pada rata-rata seperti pekerjaan yang mereka geluti, tapi Tuhan bisa mengubah mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih tinggi posisinya daripada pada keadaan mereka pada semula. Nah, demikian juga yang terjadi pada Yusuf, demikian juga terjadi pada Daud. Oleh karena itu saudara, Allah mereka adalah Allah kita, dan apa yang mereka percayai pada waktu dan zaman itu, yaitu kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Demikian juga pada saat ini, pada dunia, pada zaman kita ini, kita juga menyembah Allah yang sama, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus menjadi penolong kita untuk memimpin kita kepada satu kesempatan yang indah dan membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi daripada keadaan kita sekarang. Oleh karena itu, percayalah bahwa Allah sanggup untuk memimpin saudara, Allah sanggup untuk menolong saudara dalam segala hal yang baik, untuk memuliakan dirinya di dalam kehidupan saudara. Saudara berharga di mata Tuhan.